Kita ada di metode penelitian dan penulisan ilmiah ya. Baiklah ya, sebelum menuju ke materi ke situ, apa itu metode penelitian, apa itu eksperimen, dan lain sebagainya, mungkin ada baiknya kita berbicara dari sisi filosofi besar ya. Menurut siapa ini? Plato ya. Menurut Plato dunia itu ada dua ya, yaitu dunia fisik, kemudian dunia Pak Plato atau dunia ide ya. Dan dunia fisik bisa mempengaruhi dunia Plato dan sebaliknya ya. Dunia ide juga bisa mempengaruhi dunia fisik. Begitu ya. Dan dua-duanya memiliki ekosistem atau kerangka tertentu ya. Di mana makhluk-makhluk yang hidup di dunia fisik harus melekat pada kerangka atau ekosistem tertentu tersebut ya. Mungkin saya kasih contoh ya, bahwa di dunia ini, di dunia fisik yang kita jumpai ini, ada daerah yang panas, ada yang daerah dingin, ada daerah yang musimnya berganti-ganti, panas, dingin, dan bedanya antara panas dan dingin itu bisa sangat ekstrim gitu ya. Itu adalah dunia fisik yang ada. Ya. Terus kemudian makhluk-makhluk yang hidup di ekosistem di dunia fisik tersebut ya mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan ekosistem atau kerangka di mana makhluk-makhluk hidup tersebut bertempat tinggal ya atau hidup. Maka hewan-hewan ada yang ketika musim dingin dia tidak pernah beraktivitas di luar yang dingin ya. Jadi mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya saat musim panas, saat pokoknya musim masih bersahabat, kemudian disimpan di dalam goa, di dalam sarangnya, ya, dan selama musim dingin, ya, dia tidak banyak beraktivitas, ya, selain menyimpan energi, ya, juga menghindari hawa dingin di luar. Katakanlah seperti itu. Ada juga hewan yang bisa berhibernasi ya, seperti pasif itu selama musim dingin dan dia nanti akan aktif lagi selama musim sudah memungkinkan ya. Oke, seperti jenis-jenis ular tertentu ya. Begitu musim panas kebetulan semua hewan juga hidup mencari makan, nah dia memakan hewan-hewan tersebut saat musim panas. Dan saat-saat hewan-hewan sedang aktif, nanti dia berhibernasi saat musim dingin datang. Ya, dan melewatkan hari-harinya dengan diam sampai musim dinginnya lewat. Oke, juga tumbuhan ya, tumbuhan misalnya tumbuhan yang ada di daerah tropis pada umumnya memiliki daun-daun yang lebar ya. Tidak demikian halnya dengan daerah dingin ya, daun-daunnya tipis-tipis, kecil-kecil ya. Misalnya pinus, daunnya seperti jarum ya. Cemara, pinus gitu ya. Karena ya supaya permukaannya kecil sehingga tidak terlalu banyak panas yang energi yang keluar ya dari daunnya. Hal sebaliknya terjadi untuk daerah-daerah tropis, maka daunnya lebar-lebar karena dia perlu menyimpan energi sebesar-besarnya ya.
menyerap energi dari matahari sebanyak-banyaknya. Begitu contoh bahwa dunia fisik mempengaruhi mempengaruhi makhluk hidup yang hidup di dalamnya ya. Makhluk hidup yang hidup di dunia fisik itu harus ikut kerangka yang diciptakan oleh dunia fisik tersebut. Yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik ya tentu akan obsul atau termakan oleh waktu ya atau punah bahkan ya suatu saat. Seperti contohnya dinosaurus ya itu terbukti dari jejak-jejak yang ada ya, bahwa dulu pernah ada dinosaurus di zaman dulu. Tetapi ya, sekarang tidak ada lagi, nggak tahu apa penyebabnya, tetapi yang jelas dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang diminta oleh ekosistem yang ada di mana dia tinggal, yaitu di dunia fisik tersebut. Oke. Ada kadal di Kepulauan Galapagos dan juga burung ya, burung jenis tertentu yang ditemukan bahwa dia umurnya ya sudah lama ya. Meskipun ada perubahan sedikit-sedikit ya, menyesuaikan ya, berevolusi, menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, tetapi terbukti bahwa kadal ataupun burung-burung di Pulau Galapagos tersebut bisa bertahan ya, melewati perubahan yang ada di dunia fisik ya. Manusia merupakan salah satu yang paling pandai untuk untuk menyesuaikan ya, untuk memberi tanggapan sesuai dengan kondisi di luarnya ya. Oke ya. Contohnya ya, contoh kalau tadi dicontohkan musim panas dan musim dingin, ya manusia waktu musim dingin agar tetap bisa beraktivitas, mengumpulkan makanan, mengumpulkan uang dan sebagainya untuk beli makanan, ya, maka menggunakan pemanas ya, mesin alat pemanas, dan alat pemanas itu relatif lebih sederhana dibanding alat pendingin karena cukup ada elemen yang dipanaskan kemudian dikasih fan gitu aja udah menjadi pemanas ya. Oke, demikian juga kalau di daerah-daerah yang panas ekstrim di gurun pasir begitu saat musim panas ya orang bisa menciptakan mesin pendingin ya sehingga paling tidak dia bekerja di dalam ruangan dengan nyaman. Demikianlah ya, maka dunia yang paling bisa beradaptasi dengan dunia fisik ya, di mana kita tinggal adalah yang paling survive nanti. Ya. Demikian juga ya di dunia gagasan di sini, dunia gagasan itu ternyata juga ada ya ekosistem atau kerangka gagasan di mana dia hidup ya. Di dunia fisik ya ada keterbatasan ya. Manusia bisa menciptakan sesuatu tetapi ya ada batasan-batasan ya. Artinya harus ada energi untuk merubah suatu ke yang lainnya ya. Energi nggak bisa diciptakan ya gitu. Seperti itu ya. Tapi bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ada batasan-batasan di dunia fisik. Tidak demikian ya di dunia gagasan. Ya. Di dunia gagasan ya, di sini manusia memiliki hak mencipta yang lebih banyak dibanding dunia fisik ya. Di dunia
gagasan, ya Anda bisa memiliki gagasan menjadi orang paling kaya di dunia ya, sehingga bisa ngapain aja ya yang Anda mau, atau Anda bisa menggagas diri Anda sekuat Hercules ya, sehingga bisa punya istri 50. Di gagasan bebas di dunia gagasan. Nah, tetapi apakah gagasan Anda yang bebas, lebih bebas dan Anda gagaskan itu bisa bertahan dan diterima, ya tergantung ekosistemnya ya, tergantung kerangkanya. Kalau di dunia ilmiah seperti mahasiswa ini ya, calon-calon ilmuwan ya, dunia gagasan itu hidup di kerangka yang namanya kerangka ilmiah ya, seperti terlihat pada gambar ini ya. Kerangka ini dicetuskan oleh Francis Bacon itu ya. Pertama ya, ask question ya, buatlah pertanyaan atau research question biasanya yang harus dijawab ya. Research question itu bisa berasal dari mana saja ya. Nanti kalau kita melihat bentuk yang lebih kompleks dari question ya, itu question itu bahkan bisa datang dari data di sini, bisa datang dari hipotesa ya. Jadi kembali banyak loopingnya gitu ya. Bisa datang dari mana saja, bahkan bisa datang dari background riset ya. Jadi ini bisa bolak-balik, ini sudah benar ini Bacon ya yang sekarang, tapi sebenarnya dari mana saja bisa datang question. Atau dari kenyataan yang kita temui di kehidupan sehari-hari, bisa saja ya keluar suatu pertanyaan. Terus berikutnya lakukanlah background research ya. Ini sangat penting ya, melakukan background research ya. Banyak mahasiswa yang malas melakukan background research ya. Kita pernah punya pekerjaan ya, membuat logo dari Pareda ya, Pertamina Reliability Data, dengan teman ya, kawan seorang desainer ya. Ya, dia mau membuka logonya itu dia melakukan background research ya, melakukan riset dulu ya, agar logonya itu menangkap roh atau jiwa dari Pareda tersebut, Pertamina Reliability Data ya. Ya, pekerjaan begitu aja. Dia melakukan background research, masa mahasiswa yang akan membuat tesis, membuat disertasi, membuat skripsi, atau tidak melakukan background research ya, sesuatu yang ya naif sekali. Juga kita pernah membuat go live dari Pareda ya, semacam video ya, memberi gambaran tentang Pareda, Pertamina Reliability Data. Ya, kita melakukan background riset dulu ya sebelum membuat videonya. Oke, sehingga ini merupakan hal yang wajib, dan seperti saya katakan lagi tadi, dari background riset itu bisa keluar question yang baru ya. Sehingga ini gambarnya bolak-balik ya, meskipun sebenarnya dari mana saja ya bisa timbul pertanyaan. Berikutnya adalah menyusun hipotesa ya, jawaban sementara ya, berdasarkan background riset itu ya. Ya, ini masih semua ini ask question, do background research, construct hipotesis, ini hidup di dunia gagasan semua ya. Ya, kalau di sini masih hidup di dunia Plato ini semua. Terus kemudian menurut Bacon ini sangat keras ya terhadap eksperimen, tidak ada research tanpa eksperimen ya menurut Bacon.
Oke. Jadi kita mulai menjembatani antara dunia gagasan yang ada di sini, ya, dari 3 kotak ini akan menuju ke dunia fisik, ya, dari dunia gagasan menuju dunia fisik, ya, kita akan membuat jembatannya. Itu yang pertama, menguji hipotesa dengan eksperimen. Itu, ya, dan ini menurut Bacon wajib, ya, tidak ada riset, ya, tidak ada penelitian tanpa eksperimen. Kemudian yang penting dari eksperimen kita membuat yang namanya desain eksperimen, begitu ya, prosedur eksperimen dan lain sebagainya, ya, dan apakah desain dan prosedur yang kita buat itu bekerja, ya. Nah, kalau tidak bekerja ya kita ulang, ya, eksperimen, metode eksperimen kita, ya. Mungkin diperhatikan, ya, tiap langkahnya apakah sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui. Kalau bekerja, ya, maka nanti hasil akhir dari eksperimen itu adalah data-data, ya. Oke, ya, data-data yang kalau orang teknik seperti kita, sebagian besar datanya adalah data kualitatif, ya. Oke, ya, kalau datanya berupa data kalau seperti kita kuantitatif, ya, sebagian besar. Kalau data-datanya berupa kualitatif itu biasanya dikuantitatifkan, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua tentu sudah biasa dan bisa mengkuantitatifkan data kualitatif. Apakah hasil, ya? Kenapa harus dikuantitatifkan? Karena ilmunya sudah tegak, ya. Ilmu menguji data kuantitatif, yaitu statistik sudah tegak, ya. Sudah tegak. Apakah sampel mewakili populasi, apakah memiliki kausal, ya, kausal hubungannya, yang A menyebabkan B, terus kemudian sebagainya, korelasi, ya, R square sudah banyak, ya. Terus berikutnya, ya, kalau data sudah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu sesuai dengan hipotesa, ya. Hipotesanya begini, ya, semakin kaya orang semakin bahagia, hipotesanya. Setelah diuji kok enggak, gitu, ya. Ya, tentu kebahagiaan data kualitatif, ya, yang bisa dikuantitatifkan. Ternyata, ya, berarti salah. Kalau salah datanya, oh ternyata enggak. Semua orang semakin kaya semakin bahagia. Maka, ya, kita susun hipotesa yang lain, ya, ternyata penyebab kebahagiaan bukan kekayaan, misalnya gitu, ya, parameter lain mungkin, ya, atau definisi kekayaan yang salah, ya. Kekayaan bukan uang, ya, gitu, ya. Ya, meskipun salah, ya, jangan berkecil hati, ya, karena akan menjadi background untuk riset selanjutnya. Maka mungkin hipotesa perlu disusun ulang, ya, jika dia tidak sesuai, ya. Itu untuk S3, ya. Berarti hipotesanya tidak ditolak, gitu, ya. Kalau S2 boleh lah, ya. Kalau untuk tesis meskipun tidak sesuai hipotesanya di sini, ya, kita bisa kenapa tidak sesuai, dan itu akan menjadi background untuk riset selanjutnya, ya. Tetapi ini boleh dikomunikasikan, ya. Boleh ditulis dalam sebuah tesis. Tapi tidak demikian halnya dengan disertasi, ya. Ya harus sesuai, ya. Kalau tidak sesuai, ya kembali
ke sana sampai sesuai ya. Ini sampai sesuai. Oke, ya. Seperti saya katakan tadi, ya yang paling mudah adalah datanya berupa data kuantitatif. Ya. Kita ada ya sekarang, kita dapat memvideokan proses korosi ya, dibuat gambar dari mikroskop begitu, tepatnya video bahwa dia akan keluar gelembung-gelembung gitu ya di permukaannya ya. Itu kita dapat videonya ini sudah kita peroleh ya. Kita pengen menghubungkan gelembung-gelembung itu dengan laju korosi ya. Karena tentu saja uji korosi bisa ya macam-macam ya dengan potentiodinamik misalnya. Jadi prediksi tentang laju korosi dengan potentiodinamik atau benar-benar diukur ya dengan pengurangan beratnya ya, beratnya sebelum dan sesudah diekspos di lingkungan korosif selama selang waktu tertentu ditimbang gitu ya. Maka itu mudah ya kita peroleh data tentang korosi itu sendiri. Tetapi apakah ada hubungannya dengan data kualitatif yang berupa gelembung-gelembung tadi, video ya ini sedang kita evaluasi ya. Kebetulan ada teman ya yang sedang mengambil studi tentang artificial intelligence AI atau EA bacanya AI ya. Sehingga nanti dengan melihat video itu langsung bisa menerjemahkan oh ini laju korosinya sekian misalnya begitu ya, teman yang sedang studi S3 ya. Itu kira-kira ya bagaimana kita harus mengkuantitatifkan data ya. Bahkan untuk penelitian-penelitian yang hasilnya kualitatif. Ya. Kemudian kalau sudah selesai ya kita bawa ke dunia fisik ya di sini. Kalau dari dunia ide tadi kan asalnya dunia ide ya, terus kemudian kita bawa ke dunia fisik dengan melakukan eksperimen ya. Oke, gerbang pertama dari dunia fisik adalah mengkomunikasikan riset kita ya. Mengkomunikasikan riset kita bisa dalam bentuk poster, paper ya, dalam proceeding, paper dalam jurnal ya, macam-macam ya, dikomunikasikan menjadi bentuk verbal. Termasuk kalau yang formal adalah tulisan Anda sekarang ini ya, nanti di akhir dari studi kita harus membuat tulisan yang namanya kalau S3 disertasi, kalau S2 namanya tesis ya. Kalau S1 namanya skripsi. Gitu untuk gerbang pertama mengkomunikasikan dunia gagasan, kegiatan kita di dunia gagasan. Menurut Becken sekali lagi ya, do you own eksperimen adalah wajib ya. Dan tidak ada riset tanpa eksperimen. Ya, mungkin kita sebaiknya mengikuti rejim itu ya biar aman, tetapi artinya kita harus melakukan eksperimen sendiri. meskipun di kegiatan-kegiatan misalnya mengamati perilaku binatang ya itu kan deskriptif ya, tetap kita melakukan eksperimen ya dengan memasang kamera ya, yang bisa mengamati kegiatannya dan seterusnya ya. Di dunia ini yang paling saya sukai ya dalam hal ilmu hewan tuh atau apa ilmu hewan ontologi ya, ilmu perilaku hewan ontologi itu namanya David Attenborough ya. Dia banyak membuat kadang-kadang dokumenter ya membuat film-film yang
bisa dianggap dokumentari ya, tentang perilaku hewan-hewan ya, bahkan semut sampai ke liangnya itu bisa diikuti dengan kamera, luar biasa sekali ya. Silahkan dilihat di YouTube yang David Attenborough ya, tentang ontologi. Itu pun yang hanya deskriptif seperti itu itu juga ada eksperimennya ya. Oke, begitulah ya kira-kira langkah dari skema atau kerangka dari dunia gagasan yang banyak diterima ya sekarang ini. Kerangkanya itu di mana dunia gagasan hidup itu dan banyak pengikutnya adalah kerangka ilmiah ya, atau metode ilmiah ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari hasil kegiatan kita di metode di dunia gagasan, kemudian kita bawa ke dunia fisik, gerbang pertamanya adalah verbal, kalau diaplikasikan tentu akan mempengaruhi kehidupan banyak orang ya. Mungkin saya bisa boleh menambahkan gambar ya dalam pikiran saya sendiri ya. Ini ada dunia fisik di sini, kemudian ini ada dunia Plato ya. Keduanya itu saling terhubung dengan jembatan yang namanya eksperimen ya. Masing-masing ini masih ada lagi ya dunia Plato isinya ya ini ya, jembatannya eksperimen isinya itu ya. Terus dunia fisik ya, gerbang pertamanya masuk itu namanya tulisan ya, tulisan-tulisan ilmiah ya, bentuk verbal dari kegiatan di dunia gagasan itu yang pertama adalah tulisan. Tulisan bisa yang sangat formal sekali seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kita telah melihat dari diagram metode risetnya Bacon ya, bahwa eksperimen itu merupakan salah satu komponen dalam metode riset yang paling penting ya, boleh dikatakan begitu jika kita mengikuti penjelasan Bacon ya. Seperti telah diceritakan sebelumnya bahwa metode research ini adalah salah satu kerangka yang hidup di dunia gagasan ya. Seperti halnya dunia fisik ya yang berevolusi dan berubah kerangkanya ya. Kerangkanya berubah, mungkin musim di zaman dinosaurus dengan musim sekarang berbeda ya kita nggak tahu, tapi kita bisa melihat dari sepanjang rentang hidup kita bahwa suhunya semakin panas atau isu yang sering diangkat adalah panas global ya. Maka mungkin dulu juga berbeda ya zamannya dinosaurus dengan zaman kita sekarang ya, ekosistemnya ya. Demikian juga ya ekosistem di dunia gagasan, khususnya ekosistem yang diikuti oleh para ilmuwan juga berubah ya, tidak lagi linear ya, seperti halnya disampaikan oleh Bacon ini ya, meskipun masih kelihatan ya patronnya ya, masih kelihatan patronnya atau pakemnya masih kelihatan, kita masih bisa melihat metode eksperimen di sini ya. Hipotesa juga ada di sini ya. Research question ada di situ ya. Tetapi tidak seperti halnya yang kelihatan sangat linear di Bacon, maka kerangka ilmiah ya sekarang ini saling berkelindan seperti terlihat di
di slide ya, ini menurut pengamatan saya ya. Jadi meskipun masih ada ini kan riset question atau rumusan masalah, kemudian hipotesa, menguji hipotesa dengan research ya. Terus kalau ditolak ya kembali lagi, tapi sebelum membuat hipotesa kita ada ini yang baru ya, kerangka berpikir ilmiah kita ya, sebelum kita menyusun hipotesa ya. Kemudian hasilnya nanti, hasil dari kegiatan kita di dunia gagasan, ya tentu kita komunikasikan ya. Ya ini di dunia verbalnya, ini yang kita lakukan di dunia abstrak atau di dunia gagasan, yaitu yang melibatkan kegiatan secara abstrak ya. Kemudian dikomunikasikan dan jika diterima ya kita bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan ya. Dari khasanah ilmu pengetahuan ya kita bisa ya membuat masalah baru, menyusun hipotesa baru, kerangka berpikir baru dan seterusnya ya. Sehingga siklus ini hidup dengan sendirinya ya, siklus ini. Ya, dia bisa tumbuh, beradaptasi, berkembang dengan sendirinya. Perlu di garis bawahi di sini ada matematika ya. Matematika itu memiliki khas ya dibanding khasanah ilmu pengetahuan sendiri ya. Khasanah ilmu pengetahuan yang lain. Karena matematika itu bisa membetulkan dirinya sendiri tanpa perlu ilmu yang lain ya. Berbeda dengan mesin dan sebagainya, ilmu material, ilmu apapun, dia memerlukan ilmu yang lain untuk membetulkan dirinya sendiri ya. Paling tidak statistik. Statistik itu salah satu cabang matematika ya. Matematika teori kemungkinan atau probability, yaitu akhirnya menjadi statistik karena aplikasinya yang luas ya. Matematika juga macam-macam, ada aljabar, geometri, aritmatik, kalkulus dan sebagainya, dan salah satunya statistik yang seolah-olah terpisah dengan matematika meskipun awalnya dia berasal dari probability. Ya. Atau bisa dikatakan matematika itu ya, di dunia gagasannya banyak ya, hidup di dunia gagasannya banyak hidup di situ. Begitulah kira-kira metode ilmiah yang telah berevolusi ya, seperti terlihat di slide ya. Bahkan sekarang kerangka ilmiah itu, kerangka itu atau ekosistem itu bisa diciptakan ya, yang terakhir-terakhir. Kalau dulu ilmuwan ikut kerangka ilmiah yang ada, ya sekarang bahkan orang bisa menciptakan kerangka, ya kalau banyak yang ikut ya di kerangka yang diciptakan itu tadi, maka dia akan menjadi ya kerangka yang hidup sendiri ya, bukan berevolusi tetapi bahkan ya dibuat kerangkanya, seperti misalnya yang paling terkenal ya metaverse itu ya, yaitu benar-benar kerangka yang diciptakan dan full di dunia gagasan. Untuk uang misalnya ya, kalau dulu nilai tukarnya menggunakan emas, kemudian berevolusi menjadi semacam jaminan emas, kemudian menjadi uang saling mendominasi, ya dolar, kemudian muncul ide baru lagi menciptakan currency yang baru, yang Bitcoin itu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitulah ya orang berpikir secara lebih besar lagi dan menciptakan kerangka-kerangka yang baru, ya, dan jika kerangka-kerangka tersebut diikuti, banyak yang ikut gagasan baru tadi, ya maka kerangka tersebut akan berdiri dengan kokoh dan bahkan mempengaruhi dunia
fisik yang ada. Seperti telah disinggung terdahulu ya, bahwa kita akan membicarakan tentang riset atau experiments ya, eksperimen research khususnya secara lebih detail ya. Oke. Research pada dasarnya ada 3 macam ya. Memang banyak cara klasifikasi atau pembagian dari riset ya. Tapi saya rasa dengan membagi ke dalam 3 jenis ya, research ini sudah mewakili apa ya? Ya mainstream gitu ya. Jadi mewakili hal-hal yang penting yang ada di metode research ya. Yang pertama adalah observative research, kemudian yang kedua adalah correlative research, yang ketiga adalah eksperimentatif ya. Ini saya mencoba membuatnya menjadi kata sifat semua ya. Baiklah, untuk observative research ya, ada baiknya kita ikuti ya, sedikit ulasan oleh Dr. Nancy Dreyer ya. Sepertinya beliau adalah praktisi di bidang kesehatan, sehingga contoh yang diberikan nanti adalah juga bidang kesehatan. Observational research is just what the name conveys. It's looking at what happens to people, observing them. The treatment decisions are made by patients and doctors, and we observe what works. It's kind of an antiquated thought that the quality of research depends on what research design you use. Traditionally, people say that the randomized clinical trial is the gold standard, and it is for comparative effectiveness research. But just because you randomize people doesn't mean that's a high-quality research project. So what we're trying to do is reshape the paradigm of quality so that we recognize quality no matter what the design, whether it's a randomized control trial, an observational study, or a meta-analysis, because quality research matters, and that's what's going to drive informed decisions about comparative effectiveness. There's lots of guidelines developing these days about what is how to recognize quality and distinguish high-quality research and observational studies. The GRACE principles are a fairly new initiative that help guide comparative effectiveness and decisions made about observational research. And there are a number of methodologic innovations being led by the Agency for Healthcare Research on Quality and a number of other professional organizations. So the details of the field are constantly evolving, but the principles about how you compare patients who have similar benefits from like similar chance of benefiting from a treatment or likelihood of responding, those are the principles that drive comparative effectiveness research. Demikianlah ya ulasan dari Dr. Nancy Dreyer ya tentang observative research. Ya, ada beberapa hal yang perlu dicatat ya. Memang randomization ya merupakan hal yang baik ya bila bisa diperoleh ya untuk mendapat riset yang memiliki kualitas yang bagus. Tetapi kadang-kadang ya yang dicontohkan tadi adalah seorang dokter mengobservasi pasiennya, belum tentu akan diperoleh data yang random ya, meskipun hal itu bukan berarti bahwa risetnya tidak memiliki kualitas yang bagus. Oleh karena itu mungkin perlu dibuat paradigma baru untuk mengevaluasi kualitas dari observative research ya, kira-kira begitu secara garis besar ya. Berikutnya jenis tipe riset yang kedua adalah correlative research ya. Correlative research nanti kita akan ikuti penjelasan Profesor Dockrell dari University of
Northern Kentucky atau Northern Kentucky University NKU. My name is Doug Krull. I'm a professor in the Department of Psychological Science at Northern Kentucky University, and I'm going to talk to you about correlational research. Correlational research seeks to discover if two variables are associated or related in some way. Now, a variable is a characteristic that everyone has, but different people have different values. So, for example, everyone has an age, but different people have different ages. Everyone has a level of self-esteem, but different people have different levels of self-esteem. Now, one of the main reasons that we want to know about correlations is for prediction. That if two variables are correlated, then that means knowing one allows us to take an educated guess about what the other one is likely to be. For example, something like ACT scores and college performance. There's a correlation between ACT scores and college performance. So if we know a person's ACT score, that gives us a clue about what the person's college performance is likely to be. Now, it's not perfect. Sometimes people may have a relatively low ACT score and end up doing brilliantly in college, and sometimes people have a really high ACT score and end up doing not so well in college. But as a general rule, ACT score tells us something about what their college performance is likely to be. All right, well, correlations range from 1 to -1. Got to be a number somewhere in that range. So if we calculate the correlation, it turns out to be, 227 or a platypus or buy low, sell high, then something's wrong because it can't be that. It's got to be a number somewhere from 1 to -1. Now, we could break that down into a couple of aspects. One is the direction. Is it a positive number or a negative number? A positive correlation like positive 0.53 or positive 0.27, that indicates that the variables rise and fall together. So as one variable increases, then the other variable also increases. If one of them is falling, then the other one tends to be low as well. So for example, something like hours studying and exam performance. We would expect that as the number of hours studied goes up, that exam performance would also tend to go up. If hours studying is low, then exam performance would also tend to be low. On the other hand, a negative correlation means that they have a reciprocal relationship, whereas one of them increases, the other one tends to fall, or if one of them is low, then the other one tends to be high. Maybe something like classes skipped and exam performance. We would expect that as the number of classes skipped goes up, that exam performance would tend to be lower. To the degree that people don't skip classes, then we would expect exam performance to be higher. So that's the direction. But then there's also the magnitude. That is, how strongly related are they ignoring the sign? So two variables could be very strongly correlated, like positive 0.8 or negative 0.8, or they could be only weakly correlated, like positive 0.1 or negative 0.1. And the magnitude kind of it tells us something about how strongly related they are, and so it tells us something about how confident we can be in our prediction. If two things are highly correlated, then knowing one really tells us a lot about what the other one is likely to be. If they're only weakly correlated, then it tells us relatively little about what the other one is likely to be. And of course, if they're correlated 0, then it tells us nothing about what the other one is likely to be. But probably the most important thing to keep in mind with regard to correlations is that correlation is not causation. That is, if we know that two variables are correlated, that doesn't tell us anything about what the causal relationship between those variables might be. So for example, let's suppose we do a study here at NKU, and we discover that self-esteem and GPA are positively correlated, maybe positive 0.35. And so, as you might recall, that means that as one of them rises, the other one tends to rise. If one of them is low, then the other one tends to be low. And let's suppose someone hears about that and maybe writes an article in a newspaper somewhere and says, study reveals that self-esteem and GPA are positively correlated. Therefore, if we want people's grades to be higher, what we need to do is build up everyone's level of self-esteem. Now, that would work if the reason that GPA and self-esteem are correlated is that esteem is driving GPA. Then that would mean that any changes that occur on self-esteem, those should cause changes to occur on GPA. But that might not necessarily be the reason that they're correlated. There's at least a couple of problems that we need to address. One of them is the direction problem. The direction problem is that it could be that self-esteem is causing GPA, but it could also be that GPA is causing self-esteem. And if that
second one is true, then that would mean that raising self-esteem won't do anything to GPA because GPA is the one causing self-esteem. And we really have no way of determining which of those two things it might be. It could be either one. Now, some of you might be thinking that sometimes we could probably be fairly confident in ruling out one of those two directions. So, for example, before we knew that smoking caused lung cancer, we probably knew that they were correlated. So you can imagine a researcher sitting there thinking about this, like, let's see, smoking and lung cancer are positively correlated. Could it be that getting lung cancer causes people to start smoking? That doesn't seem very likely. And so it's probably the other way. And that sort of reasoning of, if we could just eliminate one direction, then we would know that it was the other one. That sort of reasoning would work if this was the only problem, but it's not the only problem. We also have the third variable problem. That is, if two variables are correlated, it could be that neither one causes the other, but rather they're correlated because some third variable causes both. So, for example, with regard to self-esteem and GPA, maybe good nutrition tends to cause people to feel good about themselves, have higher esteem, and also tends to cause them to have higher grades, except it might not be nutrition. Maybe it's getting enough sleep. Maybe when people get enough sleep, then that tends to cause them to have higher esteem and also to have higher grades, except it might not be that. Maybe it's a supportive family. To the degree that people have a supportive family, maybe that causes them to have higher esteem and also higher grades. And of course, we could sit here all day trying to think about different things it could possibly be, and there's really no way to know. Let me give you my favorite example of the third variable problem. I read this years ago. I'm not sure exactly where it was. But apparently, ice cream sales vary according to the month of the year. They tend to be relatively low in January, and then they go up and up and up, and they tend to peak somewhere around August, and then they tend to decline and be relatively low again in December. Same sort of thing for assaults, like aggravated assaults. Tend to be relatively low in January, and then they go up and up and up, peak somewhere around August, and then they tend to decline and be relatively low in December. And so as a result, those two things are positively correlated. They tend to rise and fall together. Now, I can imagine someone thinking about the direction of that. They might think, let's see, is it the case that when people beat somebody up, they think, what would be a great way to top off this evening? Big bowl of ice cream. I don't think that's it. Maybe it's that when they eat a big bowl of ice cream, then they get that brain freeze thing, and that makes them mad, and so they decide to haul up and punch someone in the nose. No, that doesn't make sense to me either. And you could probably guess what the third variable probably is. It's probably heat. That to the degree that it gets hot, then that tends to cause ice cream sales to go up. That also tends to cause assaults to go up as well. So, with a correlation, we can't tell anything about causality, and yet we often want to know something about cause. And so correlations are not going to help us. If we want to know about cause, we're going to have to do an experiment. Demikianlah ya penjelasan dari Profesor Doug Grohl tentang correlative research ya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama ya tujuan dari correlative research tadi disampaikan adalah ya jika diketahui ya dua buah variabel terkorelasi ya, maka mengetahui salah satu dari variabel, nilai dari salah satu variabel, maka memungkinkan seseorang untuk membuat tebakan ilmiah ya atau educative guess ya, bagaimana variabel yang lain akan berperilaku ya, gitu ya kira-kira. Ya, misalnya contohnya adalah jika IP seseorang tinggi, maka diharapkan performanya dalam bidang yang diambil itu adalah baik ya, begitu kira-kira. Contohnya, meskipun kadang-kadang tidak selalu begitu ya. Terus ada beberapa hal penting ya dari correlative research. Yang pertama direction ya. Direction itu kalau dalam angka dinyatakan
dengan nilainya yang positif atau negatif ya. Kalau dia bernilai positif maka dia linear ya. In a line ya. Jadi misalnya variabel yang satu naik, maka variabel lain yang terkorelasi juga naik. Ya. Itu kalau dia bernilai positif. Kalau korelasi bernilai negatif, maka bersifat resiprokal ya. Jadi misalnya yang satu variabel naik, maka variabel yang lain turun ya. Demikian pula sebaliknya, jika salah satu variabel yang ditinjau turun, maka variabel yang satunya naik. Sebaliknya pokok arahnya resiprokal. Kemudian nilainya ya, selain positif dan negatif juga nilainya yang menggambarkan seberapa kuat dia berkorelasi. Itu dinilaikan antara min 1 dan 1 ya. Kalau dia min 1 atau 1 itu dia terkorelasi dengan sangat kuat ya. Nah, cuma arahnya yang satu resiprokal, yang negatif, kalau yang positif and align gitu saja. Semakin kecil nilainya, nilai absolutnya, jauh dari 1, misalnya 0,1, 0,2, maka dia tidak terkorelasi secara kuat ya, korelasinya kurang. Begitu, jadi direction, kemudian yang kedua magnitude atau nilainya yang menggambarkan korelasi. Apalagi ya tadi, oh ya, perlu dicatat bahwa correlation itu bukan causation ya, bukan A menyebabkan B begitu ya. Ya, karena yang pertama ada dua ya, yang pertama adalah direction problem, yang kedua third variable problem ya, tadi sudah digambarkan. Saya ingin menekankan yang pertama yaitu direction problem, yaitu A menentukan B atau B menentukan A itu kadang-kadang tidak mudah ya. Akhir-akhir ini saya banyak ketemu teman-teman yang menderita diabetes ya. Hampir pasti sebagian besar dari mereka itu suka minum manis-manis ya. Hampir pasti itu, karena dari data yang saya, meskipun ini untuk melakukan jawaban yang ilmiah ya perlu diteliti, tetapi dari pengalaman saya, teman-teman yang saya kunjungi dan dia menderita diabetes itu selalu suka minum yang manis-manis. Nah, mungkin berbicara tentang direction problem, apakah minum yang manis menyebabkan diabetes? Ya, mungkin ya, karena berdasarkan data yang saya terima ya, beberapa teman yang menderita diabetes. Atau sebaliknya, orang yang menderita diabetes suka minum yang manis-manis. Ya, itu bisa juga ya. Jadi ibu saya itu diabetes, ya, dan diabetes itu katanya keturunan. Sepertinya saya memiliki kecenderungan diabetes juga ya. Dan saya memang ada saat-saat tertentu di mana saya ingin minum yang manis-manis ya. Dan kalau tidak dikasih minum manis itu rasa-rasanya haus tidak hilang ya. Begitu. Mungkin karena saya memiliki keturunan diabetes itu tadi. Ya. Tetapi berdasar pengetahuan saya bahwa memang begitulah ya, orang yang cenderung menderita diabetes nantinya dia akan merasa tidak segar, tidak hilang hausnya kalau tidak minum yang manis-manis. Berdasar pengalaman tadi, saya tidak minum manis ya, saya paksa minum air putih ya, yang air bening itu.
ya, atau bahasa Malaysianya air kosong, ya. Itu memang nggak hilang-hilang, tapi kalau kita paksa ya setelah beberapa waktu, nanti kita akan merasa segar ya, dan merasa haus kita hilang dengan sendirinya ya. Jadi pada taraf tertentu, maka tubuh kita menyesuaikan dan belajar ya dengan cukup meminum air putih, rasa haus kita menjadi hilang ya. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah minum gula, banyak mengandung gula menyebabkan diabetes atau orang yang menderita calon-calon potensial seperti saya, calon-calon potensial penderita diabetes itu senang yang minum yang manis-manis ya. Jadi itu adalah gambaran direction problem. Yang kedua, correlation bukan kausatif, yaitu causation ya, yaitu third variable problem ya. Karena mungkin ada variabel ketiga yang mempengaruhi dua-duanya ya. Contohnya adalah apa tadi? Self esteem ya, dan minum es krim ya. Trennya sama ya, tentu saja saat musim panas ya, orang banyak makan es krim ya. Kalau di Eropa ya sekitar bulan Agustus gitu ya, banyak orang beli es krim ya, Juli Agustus begitu. Pada saat yang sama pada Juli Agustus banyak terjadi kekerasan fisik ya. Apakah es krim menyebabkan kekerasan fisik, menyebabkan orang suka melakukan kekerasan fisik pada gambaran yang diberikan oleh Profesor Dogrol tadi? Ya enggak ya, ternyata sebabnya adalah matahari atau suhu ya. Suhu yang panas ya menyebabkan orang minum es krim, pada saat yang sama suhu yang panas juga menyebabkan orang pengendalian dirinya berkurang atau mudah marah. Itu adalah contoh gambaran third variable problem. Oh ya, tentang magnitude tadi, ya sudah disinggung ya secara implisit bahwa dia bernilai 1 dan min 1. Bagaimana mendapatkan nilai korelatif itu dipersilakan mahasiswa untuk mengeksplor sendiri ya. Banyak tersedia informasi ya di dunia sekarang bagaimana mendapatkan nilai dari korelasi, nilai korelasi atau biasa disimbolkan K ya dari dua data yang dievaluasi ya. Pasti nilainya antara min 1 dan 1. Berikutnya ya kita akan mendiskusikan yang terakhir yaitu experimentative research ya yang menjadi concern kita kali ini ya sesuai dengan kuliah kita ya yang mengandung kata-kata eksperimen yaitu desain dan apa ya judulnya kuliah kita ini strategi dan perencanaan eksperimen ya. Oke, sekarang yang experimentative research ya. Ada baiknya kita ini observatif sudah, korelatif kita akan berikutnya adalah experimentative research ya. Ada baiknya ya kita mengikuti contoh pada video berikut tentang experimentative research. Okay, let's look at experiments by taking a look at this example. Does the color of light affect the rate of plant growth? So you can see that how this is set up, we have different plants here, and they're being exposed to different color lights. And they're trying to see if the light affects the rate or speed, of the plant growth. Okay, so then you'd have typically in an example like this, you might have some questions that follow.
with these terms such as independent variable, dependent variable, control group. There's another question below we'll talk about also. So figuring out the difference between independent and dependent oftentimes can be confusing, and it's hard to remember which is which. So let's just review what those two things are. So we'll start with independent variable. Independent variable. Okay, so the independent variable is what's different about the groups. What is different about the groups? So in this case, as you can see, if we look here, we can tell that there's a lot of things that are identical, but only one main difference sticks out. And the reason I chose this is visually you can see it's, in this case, it's the color of the light. That's the independent variable. It's the main difference, color of the light. I should fill it in down here for our answers. So the color of our light. Color of light. So that's the only thing that can be different in these groups. That's the thing we're testing. So when you're trying to remember what is an independent variable, it's what's different about the groups. It also can be thought of, let me erase this, I really don't need it there. It can also be thought of as, let's see, what was I trying to say? It's what's different about the groups, but also it is what you're testing. What you are testing. Okay. Now, dependent variable, that's the next one. Easily confused, very similar. Dependent. So, the dependent variable is going to be where the data comes from. This is the data. So think about it, these repeating D sounds, dependent data, dependent data, dependent data. So get that into your head. That'll help you remember, hopefully, which is which. And dependent gives you the data because this is what you measure. What you measure. Okay, so let's take a look at this. What are we measuring specifically here? I underlined the word rate up here. So what we're specifically measuring here is the rate, which can also be thought of as the speed of plant growth. Okay. Next term. What is the control group in this example? Control group. So let's think about what a control group is. Control. A control group is going to be used for comparison. Used for comparison. It represents a normal situation. So you're going to have something to compare to see what a normal plant would do in this case for this experiment. So we want to see what a normal plant would do, which looks like the control group. So let's just number them so we can refer to them by numbers. So let's say that this is plant 1, this is plant 2, 3, 4, and 5. So if I asked you which one looks like the control group, you're probably thinking this looks like the normal situation used for comparison. Okay, so we have regular white light here used for comparison. That's going to tell us what a normal plant would do under regular white light. And then these other groups, groups 1 through 4, are going to be called our experimental groups. Those are the groups that were doing something strange to, new, or different. These are going to be the experimental groups, again, 1 through 4, and plant 5 would be our control group. So down here for our answers, we can put the control group as plant 5 with the regular white light. Okay, so if I move this up, there's one more question down here. What are the constants? I didn't talk about this term yet, so let's think about what constants are. Constants, the word constant, what does that sound like? What does that mean, constant? If something's constant, it doesn't change, right? So the constants in an experiment are the parts that aren't going to change between the groups. These are the variables that stay the same. Variables that don't change.
These are going to be the things that have to stay the same to make it a fair test. So if we look at these plants and think about what has to stay the same to make it a fair test. Let's list the things that would make it the same. We would have to make this a fair test between these plants, you'd have to make sure that they had the same, and this is all the same things, right? Amount of water. They would have to have the same amount of soil. They'd have to have the same amount of light. So we know that the type of light or the color of light is different, but the amount of light would have to be the same. The power would have to be the same. The power of the bulb would have to be the same. The power of the bulb. You'd have to have them in the same type of pot. That could have a difference. So you want to make sure that all of these things stay consistent to make it a fair test between the groups. The idea of doing an experiment, again, is to have one variable that is different in the experiment. That's called the independent variable, and that's going to be the thing that you're testing. So that's the only difference you should see in an experiment. That is the independent variable. You can think of that as a cause and the dependent variable as the effect. So the dependent variable is what you measure. Dependent gives you data. That's what you're going to measure. The control group is the normal situation used for comparison, and constants are those things that have to stay the same to make it a fair test. So I hope this review of experiments will help you figure out different parts of experiments when we look at different examples. Ada beberapa hal ya yang bisa kita sarikan ya dari penjelasan dan lebih banyak contohnya ya tentang experimentative research ya, atau experiments biasanya disebut begitu saja ya. Yaitu yang pertama adanya independent variable ya. What different ya, apa yang beda dari grup yang ada ya. Dalam hal ini, dalam contoh, independent variabelnya adalah warna ya, warna cahaya. Atau bisa juga dikatakan apa yang dites ya, apa yang diuji. Itu disebut dengan independent variabel bebasnya. Kemudian yang kedua adalah dependent variable atau ya variabel terikat ya biasanya namanya. Itu adalah data ya, atau makanya sering disebut juga dependent data ya. Ya, jadi dependent variable itu data artinya. Data yang diukur ya. Dalam hal ini misalnya contohnya kemarin pada contoh adalah laju pertumbuhan ya. Terus kemudian yang ketiga adalah control group. Yaitu sebagai perbandingan ya, sebagai hal yang dibandingkan ya. Mungkin saya akan mengasih contoh ya. Misalnya pada boiler itu wall tube boiler itu sering terjadi erosi ya, terutama pada CFB atau circulating fluidized bed ya. Dia sering tererosi dan bocor, mengalami bocor. Dan kita ingin meningkatkan umur dari wall tube boiler itu dengan melakukan coating atau pelapisan ya. Ya, pelapisannya ya nickel chrome base, kemudian kita kasih unsur-unsur tambahan untuk meningkatkan tahan ausnya ya. Maka tentu variabel
bebasnya dalam hal ini adalah komposisi dari coatingnya itu ya. Variabel bebasnya komposisi, variabel terikatnya adalah ketahanan terhadap keausan ya. Kita bisa melakukan riset di laboratorium ataupun kita melakukan riset dengan benar-benar memasang pipa yang kita lapisi di wall tube boiler di operasional dari boiler. Begitu ya kira-kira. Terus kemudian apa kontrol grupnya? Kontrol grupnya bisa misalnya pipa yang tidak dilapisi. Ya, berarti seberapa meningkatnya ya. Atau karena nikel chrome base itu yang NiCr itu yang kondisi yang biasa dipakai adalah 80-20. 80 Ni, 20 Cr ya, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai control group. Ya, yang digunakan sebagai comparison. Ya, kalau pengaruh cahaya tadi ya mungkin yang warna putih ya sebagai control group. Kemudian yang keempat adalah konstan ya, variabel konstan atau biasa disebut konstan. Itu adalah agar kita memperoleh apa ya, tes yang objektif atau fair test ya, tes yang adil ya. Misalnya ya, jumlah air yang dikasihkan ya harus sama ya, tanahnya, jenisnya, jumlahnya ya harus sama. Kemudian yang penting lagi intensitas cahaya atau lumennya harusnya sama ya, agar terjadi fair test. Ya mungkin lumen diwakili dengan daya dari lampu ya, sama-sama 5 wattnya misalnya begitu. Kemudian mungkin jaraknya juga harus sama. Begitu kira-kira ada 4 aspek penting, yaitu yang pertama adalah variabel bebas, kemudian variabel terikat, terus variabel konstan, kemudian kontrol grup ya. Harus ada ini 4 aspek itu dalam desain eksperimen kita. Lebih jauh ya, dengan experimentative research ya, kita bisa membagi experimentative research dalam 2 kategori, yaitu yang quasi experiments dan true experiment ya. Quasi itu bohong-bohongan ya, seperti eksperimen tapi bukan ya. Yang true ya yang betulan ya. Begitu. Yang membedakan adalah kontrol terhadap variabel bebas ya, untuk kedua hal quasi eksperimen dan true eksperimen ya. Ada baiknya kita mengikuti kuliah ya, dari University of Amsterdam ya, tentang quasi eksperimen ini ya. Bentar. Quasi-experimental designs look and feel like experimental designs, but they always lack the key feature of random assignment. They can lack the feature of manipulation and comparison as well. Like a true experiment, a quasi-experiment is generally used to demonstrate a causal relationship. In some cases, the researcher can manipulate the independent variable, but is unable to assign people randomly due to practical or ethical reasons. For example, suppose we want to investigate the effect of playing violent computer games on aggressive behavior of young children. We might not get permission from the parents unless they can decide for themselves whether their child is exposed to a violent game or a puzzle game. This parent-selected assignment is obviously not random.
In other cases, the independent variable is an individual differences variable and can't be manipulated. Or it's a variable that happens naturally to some people and not others, like traumatic war experiences. Some people refer to studies that employ these types of independent variables as natural experiments. Suppose that we also wanted to consider differences in aggressiveness between boys and girls. This automatically entails a quasi-experimental design, since we cannot assign children to be a boy or a girl for the purpose of our study. Studies where the independent variable wasn't manipulated, but selected, are in fact very similar to correlational studies, which I'll discuss later. The difference is that quasi-experimental studies examine causal hypotheses and exert as much control as possible over extraneous variables. Okay, so let's look at some quasi-experimental designs. When the independent variable can be manipulated or selected, conditions can be compared. The simplest design at our disposal in that case is the static group comparison design. This design is similar to the two-group experimental design, just a post-test after exposure to the independent variable. The only difference is non-random assignment, which means the selection threat to internal validity is always present. The comparison of groups lessens the threats of maturation and history. But it's very well possible that a pre-existing difference between conditions on the dependent variable exists. This selection threat also makes the causal direction more ambiguous. What if more permissive parents with more aggressive children selected the violent game, showing a higher aggressiveness to begin with? Did violent stimuli cause aggression, or did permissiveness and aggression lead to the selection of violence? Of course, this problem could be fixed by extending the design to a pretest post-test non-equivalent control group design, simply by adding a pretest. With this design, we're able to determine whether there were any pre-existing differences on the dependent variable. If we can show that such differences don't exist, we've firmly disambiguated the causal order. We can also assess the size of any maturation effects. Unfortunately, it's not always possible to use a control group. In that case, the only thing you can do is at least establish temporal precedence of the cause by using a one-group pretest post-test design. All the other threats to internal validity still apply, though. One way to improve on the one-group pretest post-test design is to include more measurements of the dependent variable before and after exposure to the independent variable. We refer to this as an interrupted time series design. More observations before and after the treatment allow you to assess any natural change in the dependent variable. If the change is gradual, with a sudden jump from just before to just after the treatment, we can rule out, at least to some extent, the threats of maturation and history. Suppose we only have access to the violent game group, but we have measurements at several time points for them. Aggressiveness increases slightly during the entire study. The change is the same just before and after exposure to the violent game, indicating that there was just no effect on aggressiveness. Now consider these results. Aggressiveness doesn't change until the violent game is played. Immediately after, aggressiveness remains stable at a higher level, indicating a long-lasting effect. Things could also look like this. Aggressiveness increases slightly until after the violent game is played, and the results show a jump in aggressiveness only after exposure, and the same slight increase after that. This might indicate a natural increase and effect of violent gameplay. Of course, it would be wise to check whether any other event occurred right at the sudden jump that might form a history threat to the internal validity. One way to check whether there truly is effect and not a history effect is to use a replicated interrupted time series design. This design adds a second group of participants for whom the dependent variable is measured at the same time points, but no treatment is administered. This is basically a more complicated version of the pretest post-test non-equivalent control group design. Consider this outcome. If we see the same pattern for the second group, there's probably a history threat present.
The design can also be implemented by exposing a second group to the same treatment, but at a different time than the first group. Consider this outcome. If the effect also shows if the intervention is presented just a little bit later, we can be more sure it was actually caused by the violent gameplay. Demikianlah ya penjelasan dari University of Amsterdam ya tentang quasi eksperimen ya. Pada prinsipnya quasi eksperimen ya, karena dia eksperimentatif ya, tentu dia merupakan kausatif ya, causation yang diteliti ya, tidak seperti halnya korelatif ya. Dia tidak bukan sebab akibat ya. Oke. Terutama yang membedakan true eksperimen dan quasi eksperimen adalah ya, pada quasi eksperimen itu kekurangan atau lack random assignment ya, ada kekurangan untuk mendapatkan variabel bebas yang random yang benar-benar bisa dikontrol. Jadi hampir seperti halnya korelatif ya, research ya, dia tidak bisa dimanipulasi ya. Ya, oleh karena itu ya, tidak bisanya memang karena non manipulatif ya, misalnya pengaruh ya jumlah rokok terhadap kesehatan jantung ya. Tentu kita tidak bisa menyuruh orang merokok 1 pak, 2 pak sesuai keinginan kita ya. Ya, tetapi memang tidak bisa dimanipulasi ya, seperti itu. Terus sebab kedua tadi dikatakan adalah natural event ya, karena kejadiannya memang seperti misalnya pengaruh pengalaman mengikuti perang nyata ya terhadap perilaku apa istilahnya mudah marah ya seseorang ya, kontrolnya kurang itu misalnya begitu. Nah, itu tidak bisa kita ya mendesain ya objek yang kita teliti sesuai keinginan kita ya. Selain non manipulated karena etik ya mungkin seperti contohnya rokok tadi, atau karena natural event. Sehingga ini quasi eksperimen itu samplingnya hampir mirip dengan korelatif eksperimen yang quasi eksperimen. Oke ya, oleh karena itu ya untuk mendapatkan sebab ya dari suatu hal ya yang kita teliti itu biasanya ada 4 macam ya tadi. Mohon dilihat lagi videonya. Yang pertama adalah static group comparison ya. Ya memang hanya membandingkan saja. Kemudian ada yang pakai pre-post test non-equivalent control group ya. Jadi yang dites dan di pre-test ya. Spesimen atau objek yang mengalami perlakuan dibandingkan dengan yang tidak mengalami perlakuan. Kemudian ada yang interruptive time series ya. Kemudian yang replicated interruptive time series ya. Ini tergantung kompleksitas dari permasalahan yang kita tinjau. Begitu kira-kira ya. Kita sudah mempelajari beberapa hal penting yaitu tentang observative research ya, yang videonya dari Dr. Nancy siapa tadi ya, bisa dilihat di alamat link seperti berikut. Dan correlative research videonya sudah kita mainkan dan bisa diikuti aslinya di alamat link yang kedua. Kemudian experimentative research juga bisa dilihat di video yang ketiga, ini alamatnya, dan quasi eksperimen
bisa dilihat di link YouTube seperti terlihat pada slide. Dan kita sudah mempelajari mainstream, ya, tipe-tipe research, yaitu ada 3 tipe, yaitu observatif, korelatif, dan eksperimentatif. Tentu saja ya, pembagian tidak sesederhana itu, banyak pembagian yang bisa kita lihat ya di berbagai sumber ya online yang terpercaya ya. Tetapi kita paling tidak sudah membahas yaitu mainstream dari research.